Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami laporkan laporan keuangan bendahara untuk saldo kemarin yang terakhir di Masjid untuk saldo di Masjid Nur Huda sebesar 8.018.000. Untuk infak takmir malam ini sebesar 95.000. Hingga total untuk malam ini saldo terakhir 8.113.000 rupiah. Itu laporan yang saya utarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak keliling ini karena beliau Pak Tartono tidak bisa hadir, masih di luar kota. Saya informasikan, mudah-mudahan ini tidak salah, dari bulan yang lalu itu 1.154.000 rupiah. Kemudian malam hari ini masuk 140.000 rupiah, sehingga totalnya 1.294.000 rupiah. Tapi untuk yang pemasukan malam hari ini seperti biasanya akan dibagi dua, jadi ada pengurangan 70.000 rupiah, sehingga saldo terakhir 1.224.000 rupiah. Ini yang infak dari kotak keliling. Oke, masih ada waktu, monggo barangkali ada informasi yang perlu disampaikan dari Bapak sekalian. Monggo Bang Atio bisa ke depan. Nggih. Jadi memanfaatkan waktu masih ada 4 menit, kalau jam 10 nanti kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi kaitannya tadi Pak Muzamil menyinggung tentang pemekaran kelurahan, ini masih wacana, termasuk pembaruan RT pun masih juga wacana, sehingga kalau di daerah-daerah itu juga sudah ada pemilihan RT dan sebagainya. Ya, tapi kebetulan saya sekarang PJ RW karena Pak Temu Gianto itu meninggal ketika beliau umroh, jadi saya posisinya juga menggantikan PJ RW, jadi saya perkembangan kelurahan alhamdulillah bisa mengikuti. Jadi untuk RT pun juga belum ada juknisnya. Tadi siang Pak Muzamil WA saya, Pak ada juknisnya perwali tentang RT? Belum ada Pak, masih wacana. Mungkin menunggu pelantikan wali kota yang baru, kalau nggak salah nanti kan tanggal 10 Februari itu pelantikan wali kota yang baru. Nah itu, kemudian nanti masalah kelurahan ini wacana sudah 3 tahun yang lalu ya, tapi nyatanya juga belum terrealisasi. Jadi FKUM nggak usah bingung. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah pada malam hari ini beliau yang sambutan tadi Pak Subagio ini, Bapak Dr. Haji Subagio MM, beliau termasuk tokoh jadi pendiri. Jadi maka bapak-bapak takmir yang hari ini mungkin baru bergabungnya sekitar 10 tahun mungkin belum mengenal beliau. Beliau ini termasuk awal-awal ketika beliau menjabat Pak Lurah ya Pak, Lurah Mojosongo. Jadi saya menyaksikan beliau memang mensupport betul. Jadi makanya nanti kalau ketika ada milad itu, ayo tokoh-tokoh yang apa itu suatu saat diundang gitu, diundang gitu kan. Itu alhamdulillah beliau mensupport ketika menjadi lurah. Alhamdulillah dengan disampaikan oleh Pak Mufti tadi, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Alhamdulillah beliau termasuk di dalam karier bekerjanya termasuk sukses sampai puncak menjadi kepala dinas ya Pak yang terakhir. Beliau Lurah Mojosongo, kemudian Sekcam kalau nggak salah, kemudian Camat Jebres, kemudian Satpol PP, kemudian yang terakhir kepala dinas
Pasar. Kok Pak Ngadio apa? Alhamdulillah saya mutasi dari Pekalongan ke Solo dibantu beliau. Dan saya tidak minta, tapi karena mungkin tahu setiap ada Forkrim, FKUM, kok saya juga hadir, padahal saya masih di Pekalongan. Nah, ketika Pak Bagio menjadi lurah juga mengikuti terus, selama tidak bersamaan beliau mengikuti terus. Kemudian ketika beliau menjadi camat ada TMMD, kok Pak Ngadio juga ada. Begitu beliau silaturahmi ke tempat saya, orang tua saya Pak Sastro tanya tahun 2006 saya bisa mutasi ke Solo, padahal sudah 8 tahun di Pekalongan. Tapi saya usahakan kalau minggu pertama saya pulang. Ya kebetulan saya kalau Jumat pulang, tapi saya usahakan. Maka dari awal perkembangan FKUM saya tahu banyak. Ini yang makanya alhamdulillah tadi juga disinggung oleh Pak Bagio, dulu ada 6 partai Islam yang akan memecah ini. Nah termasuk kalau era itu yang daerah selatan-selatan itu kan belum mau bergabung karena tadi dia senang sholawatan, tapi sekarang kita tidak bahas gitu. Karena mungkin sudah terapa itu sehingga mau diajak gabung lagi apa. Ya contohnya Pak Daromes ketika 2019 dibully habis-habisan sehingga tidak mau bergabung lagi. Karena waktu itu maaf, beliau dari P3, kemudian makanya kemarin Pak Tri menyampaikan, ayo hal seperti itu tidak usah kita bahas di FKUM, dan nanti itu akan memperuncing permasalahan. Ya. Misalkan ada saudara kita yang senang sholawatan, ya ayo kita rangkul, itu juga saudara kita, jadi jangan dibahas di sini. Dan nanti misalkan Pak Tresno Subagion dari Marwah itu kan juga nggak mau gabung karena mereka non-sewu dalam petik NU. Kalau saya sholawatan yo. Memang saya secara dakwahnya sholawatan begitu karena memang saya 2006 bertemu dengan Abina Mustafa Kamil kebetulan, dan yang membesarkan saya menjadi secara religi peningkatan itu ya, tapi tergantung orangnya. Walaupun saya senang sholawatan, nyatanya dengan jamaah juga jaga oke ya gitu loh ya. Itu jadi jangan dilihat. Apalagi kalau kita bicara partai sama saja tergantung orangnya. Jadi terima kasih ini Pak Bagio ini alhamdulillah. Kemudian ganti berikutnya lurahnya Pak Darji juga aktif, alhamdulillah. Ini Pak Darji juga masih sugeng, masih komunikasi dengan saya juga. Makanya nanti kalau ada milad ulang tahun kita undang sepuh-sepuh itu. Di samping itu memberikan kesempatan beliau penghargaan, bertemu itu bahagia luar biasa. Kemudian selanjutnya Pak Heru Sunardi yang Pak RW berapa ini juga beliau aktif ketika menjadi lurah. Bahkan ada bantuan yang dari terserah pemerintah kota itu. Saya mengajukan betul Masjid Barokah waktu itu dibuatkan contoh sampai dulu seperti ini begitu. Ya ini pentingnya kita atau menjalin silaturahmi. Tapi memang setelah ini maaf lurah-lurah di Mojosongo berikutnya adalah Kristen. Termasuk yang kemarin itu saya tidak tahu kalau Pak Winarto itu Kristen apa Islam, saya tidak tahu. Kayaknya Pak Winarto itu juga Kristen. Kemudian sekarang Bu Kristina ini jelas Kristen, pindah dari lurah Sriwedari. Nah ini kemudian alhamdulillah ketua LPMK kita Pak Dwi ini mari ternyata di DPK atau di apa itu ada apa? Ada hibah khusus. Kemarin saya mengikuti pramusen Bangkel itu ternyata ada hibah khusus itu ya. Makanya juga masjid mana alhamdulillah itu dapat 100 juta atau berapa. Mumpung ketua LPMK-nya ini support kepada kita manfaatkan masyarakat itu. Buat proposal yang khusus nanti diajukan ke berhasil dan tidak itu nomor 2 gitu ya. Nah, itu ya. Tapi kita ada ikhtiar itu. Kemudian saya ikut itu kok sekolah minggu, kemudian tempat ibadah yang lain ditayangkan yang khusus itu. Padahal bantuannya 100 juta, dan 150 juta dan sebagainya itu. Nah, ini kita manfaatkan. Gitu ya. Maka nanti kalau ada pembaruan RT dan RW jangan senggan kita ini. Kadang kita ini mau jadi RT aja nggak mau. Ya kita akan apa? Kita hidup di sebuah pemerintahan. Ya kita akan ketinggalan dengan informasi pemerintahan. Kalau kita jaga ke infak dari kita berapa kemampuan kita dana dari pemerintah. Alhamdulillah sekarang ada forum pondok itu pondok pesantren itu sekarang dapat bantuan ya Pak Muzamil. Alhamdulillah seperti Baitul Mustafa itu kemarin dapat 27.500.000. Ya dulu hampir berapa? Ya itu karena apa? Memang segala sesuatu itu kalau ada yang apa akan dibuatkan dengan peraturan. Jadi kita jangan apa misalnya alergi terhadap pemerintah gitu maksud kami. Ya kalau ada apa-apa itu ya kita apa misalkan kita jadi RT ada yang harus kita ambil. Kalau alhamdulillah saya jadi ketua RT sejak 2006.
Saya juga mau lengser, tidak ada yang mau, ya sudah. Kemudian ini ditambah lagi karena Pak RW meninggal ya saya menjadi Pak RW tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah nyatanya dengan itu saya menghasilkan ketika saya pindah ke Pekalongan lewat Pak Bagio ini saya dibantu betul. Memang saya punya prinsip kayak kalau saya pindah pakai uang saya nggak mau. Teman-teman yang pindah itu maaf itu pindah ke Klaten itu minimal waktu itu 2015 juta 20 juta. Alhamdulillah dibantu Pak Bag karena silaturahmi kebetulan Pak Bag ini dengan Bapak kami juga silaturahminya baik ketika menjadi lurah yang disewani itu juga Bapak saya dulu. Nah ini jadi benar hasil silaturahmi itu makanya FKWM dari 99 sampai sekarang itu satu perkembangannya, maka jangan sampai hal-hal kecil di apa itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting kita cari kesamaannya, kita cari kesamaannya. Kemudian yang terakhir kami kemarin menginformasikan tentang beasiswa itu. Alhamdulillah entah saya atau belum putranya Pak Dartono yang di Basnas Nasional itu, nah itu kebetulan anak saya kebetulan saat ini menjadi ketua Lazisnul. Nah, alhamdulillah. Jangan dilihat NU-nya, tapi kemanfaatannya. Alhamdulillah kemarin untuk pengajuan janda-janda duafa, alhamdulillah kemarin juga dapat. Akhirnya kita bisa membantu dari Basnas Sembako. Nah ini, maka mari mantap sekolah-sekolah yang anak-anak yang punya tinggalan SPP, alhamdulillah. Mumpung kebetulan ketua Basnasnya Nasional Surakarta dengan ketua Lazis ini ada keterkaitan. Segala sesuatu itu kalau ada keterkaitan paling tidak minimal gampang gitu. Kalau tidak ada keterkaitan saya yakin gitu. Misalkan kita soal ya contohnya saya itu karena Pak Bab itu tahu kalau tiap ada calon datang terus kok apa pikirannya sudah pindah, tahu-tahu belum pindah akhirnya terketuk hatinya diteruskan sampai nah ini contohnya begitu. Coba kalau kita tidak kenal tidak ada keterkaitan gitu. Jadi jangan dilihat ilmunya. Kemudian alhamdulillah kita bantu untuk pengajuan kemarin beasiswa itu ya mudah-mudahan doanya saya nanti berhasil surat info mendapat dan sebagainya itu karena rekor itu. Kemudian putra kami juga baru saja kemarin belum ketua, alhamdulillah periode 24 orang itu menjadi ketua. Tentunya untuk kemanfaatan. Saya kira itu saja. Kemudian nanti bulan depan kemungkinan nanti di Al-Amin ya, di Al-Amin. Nanti kebetulan Al-Amin itu dekatnya Pak Almarhum Haji Pak Parmin, jadi Alfamidi itu ke barat. Waktu itu tanah itu juga diwakafkan ke pondok, tapi fungsinya untuk tempat ibadah. Waktu itu sebenarnya diwakafkan kepada saya untuk tapi saya nggak mau saya serahkan ke pondok untuk ibadah. Alhamdulillah yang dulu juga berupa musola kecil, alhamdulillah sekarang juga lantai satunya sudah selesai. Rencana juga lantai 2 dan nanti mudah-mudahan silaturahmi sebenarnya bulan Februari tahun kemarin itu juga dialamin tapi waktu itu tahu-tahu diminta alma mudah yang monggo ini ini dan nanti monggo nanti di apa ini juga etika kita kalau memang sudah disanggupi oleh masjid tertentu kalau bisa jangan diminta ini paling enggak ya. Dalam tahun berarti maaf, ini kita sampaikan. Kecuali kalau yang ditempati ada kepentingan seperti kemarin Masjid Nurul Daini, kebetulan bersamaan, itu baru tawarkan. Tapi kalau sudah disanggupi, kemudian diminta itu kan kurang etis yang ini. Nah ini juga ada, ini juga etika. Nah, itu. Apalagi maaf dalam tanda petik menjelang pemilu, dan nanti pikiran kita macam-macam. Apalagi yang minta itu maaf orang partai nanti tidak dikait-kaitkan, kasihan ya. Jangan sebab kita orang lain menjadi berdosa, itu penting. Oke, saya kira itu saja karena sudah lebih daripada jam 10. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agatio atas apa yang beliau sampaikan. Baik, masih ada 3 menit